Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 20 juta rupiah dengan akun yang baru aja kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nggak ketinggalan poin penting di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini guys, saya akan ngebahas aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang tentunya belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Jadi di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman uang online baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Jadi karena banyaknya request dari kalian ataupun banyak orang yang mencari pinjol ilegal, maka di sini saya lebih banyak membahas mengenai pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, ini cocok banget buat kalian yang ingin galbay di suatu pinjol yang ilegal. Dan itu adalah anjuran dari Kominfo juga ya guys. Sini saya akan bacakan dulu yaitu anjuran dari Kominfo. Nah guys, di sini dari Kominfo mengatakan jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Jakarta belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector atau penagih ya guys. Debt collector itu adalah penagih dari pinjol-pinjol, yaitu fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun Samuel Abrijani Pangrapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bila fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech yang ilegal mau melaporkan ini, ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal. Ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takutkan mereka ilegal? Ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam tak manusiawi bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota AFTEK syaratnya harus terdaftar di OJK. Itu dia guys anjuran dari Kominfo. Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan ke dalam aplikasinya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi dana darurat. Aplikasi dana darurat sudah tersedia di Play Store yang bisa langsung kalian download. Kenapa sih aplikasi ini bisa dikatakan ilegal ya? Karena memang dia belum melisensikan dirinya terhadap OJK. Nanti kita akan cek di dokumen ojk.go.id. Kalau kita lihat dari logonya dia ada AFPI serta OJK. Jadi sekarang banyak banget nih pinjol-pinjol ilegal yang pinter gitu untuk mengatasnamakan OJK. Seperti itu guys. Nah, di sini kalau kita lihat untuk dana darurat ini telah mendapatkan 100.000 lebih jumlah download, mendapatkan rating 4,4 dari 4.000 ulasan. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh dana darurat. Proses yang mudah, operasi sederhana, produk populer, suku bunganya rendah. Selanjutnya limit tinggi 20 juta rupiah dan bisa pinjam sekarang. Selanjutnya lagi hanya perlu KTP, pinjam cepat dan mudah terdaftar. Lalu pinjaman kapanpun dimanapun siap menyelesaikan masalah Anda. Seperti itu. Lalu adapun tentang aplikasi di sini kalian bisa lihat untuk dana darurat di Indonesia adalah aplikasi pinjaman online Indonesia yang terpercaya. Sudah terdaftar dan diawasi KSP dan darurat tidak memerlukan jaminan apapun. Hanya memerlukan KTP, hanya dengan download aplikasi Anda dapat pinjam uang dengan angsuran hingga 5 juta rupiah dalam beberapa menit saja. Nah, di sini kalian tinggal lihat aja ya guys untuk tentang aplikasinya. Setelah itu kita akan lihat dulu dana darurat ini apakah sudah tersedia di OJK atau belum. Jadi di sini ada dokumen dari perusahaan fintech lending berizin yaitu dari ojk.go.id per 3 Januari 2022. Jadi di sini ada daftar pinjol-pinjol yang ilegal yang legal ya. Jadi kalian bisa cek yang udah terdaftar di OJK. Jadi ada 103. Mulai dari ada nomornya, nama sistem elektronik, websitenya, nama perusahaan, surat tanda berizin atau terdaftar, tanggal pembuatan, jenis usaha, serta sistem operasi. Jadi kalau pinjol yang legal ataupun yang terdaftar di OJK itu asal usulnya jelas.
semuanya itu jelas, ada websitenya, ada nama perusahaannya, surat tanda berizin dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita di sini tinggal search aja dana darurat. Ternyata tak ada yang cocok bahwa bisa dipastikan dana darurat adalah pinjol yang ilegal ya guys. Setelah kita mengetahui pinjol dari dana darurat ini adalah pinjol yang ilegal, kita langsung bisa download dan install, lalu tinggal kita buka aja dana darurat. Nah, tinggal kita buka aja. Di sini kita dapat mengajukan 20 juta rupiah dengan cara yang sangat mudah guys. Tapi di sini liciknya dari aplikasi ini, dia merekomendasikan produk-produk ataupun aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Jadi orang mengiranya bahwa dana darurat ini adalah pinjol yang legal ataupun yang terdaftar di OJK. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys. Lalu tinggal kita ajukan sekarang aja. Di sini ada beberapa langkah yang harus kalian isi ya, mulai pengenalan wajah dan lain sebagainya. Nah, kontak darurat jangan lupa isi dengan teman-teman kalian ya, jangan terlalu diisi sama keluarga seperti ibu. Pastikan isi kayak kakak, adik atau apapun yang bisa diajak kerjasama pada saat nanti pihak pinjolnya menghubungi dari dan kontak darurat yang telah kita daftarkan itu guys. Ya mungkin segitu aja pembahasan pada video kali ini. See you next time and happy enjoy.